Indonesia, negeri yang berdiri di atas keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan suku, bahasa, dan kepercayaan hidup berdampingan. Keberagaman bukan sekedar fakta, tapi identitas bangsa yang harus dijaga. Di jantung kota Surabaya, berdiri sebuah ruang yang menjadi simbol nyata, semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Taman Bhinneka bukan sekedar taman rekreasi, tapi ruang edukasi yang mengajarkan nilai persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Taman ini dibangun dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap tujuan. Sebuah ajaran yang telah hidup sejak masa Majapahit, kini dihidupkan kembali dalam wujud nyata di tengah kata modern. Taman Bhinneka dibangun oleh Yayasan Pondok Kasih dengan tujuan untuk menjadi ruang bersama bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Di sini, setiap pengunjung diajak untuk saling mengenal dan menumbuhkan semangat toleransi dalam keberagaman. Perkenalkan sebelum itu Mas Michael selaku manajer. Perkenalkan saya Jose Tristan Prabowo, biasa dipanggil Tristan, selaku ketua kelompok dari Field Study ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih. Jadi, yang pertama, kenapa ini disebut Taman Bhinneka? Kenapa dinamai Taman Bhinneka? Baik, kenapa dinamakan Taman Bhinneka? Karena kami ingin menonjolkan bahwa we are diverse. Indonesia is a very rich country. Kita memiliki jutaan, ribuan bahasa, ribuan pulau, dan etnik dan adat yang begitu banyak, begitu rich. Tapi kita tetap satu. Dan itu artinya Bhinneka Tunggal Ika yang ada di charter negara kita kan berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya. Jadi kita menunjukkan kita kebinekaan itu we are diverse but we are one. Kita beragam. Dari banyak dan beragam, tapi kita tetap bisa hidup bersatu, berdamaikan dan damai. Taman Bhinneka ini walaupun baru nih ya, tadi saya sempat dengar kalau baru dibuka bulan Juni ini. Nah, apakah Taman Bhinneka ini termasuk kearifan lokal? Jadi yang untuk menjawab pertanyaannya pasti bisa disebut kearifan lokal karena dari desain, dari pembangunan, semua 100% dibuat oleh anak-anak Indonesia. Bahkan kalau misalnya sebagai salah satu contoh, Taman Surabaya di belakang ini didesain oleh salah satu dekan universitas yang ada di Surabaya. Jadi Taman Surabaya didesain oleh dekan dan menuju atau melihat dari kebutuhan masyarakat zaman sekarang nih. Nah, kita di sini tugasnya untuk mengingatkan dan mengedukasi teman-teman kembali ini loh yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita lupa jati diri kita, jangan sampai kita lebih mengagungkan culture dari negara lain. Padahal kita di sini orang dari luar negeri mau belajar tentang culture-nya kita. Seberapa efektif nih kalau menurut Mas Michael sendiri? Kan cukup efektif karena kembali lagi Taman Bhinneka adalah taman edukasi, di mana kami mempersilahkan dan mengundang sekolah-sekolah, bukan cuma sekolah, bahkan sampai universitas untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruang kelas. Dan yang kami lihat ada beberapa sekolah, mungkin bisa dibilang 40% dari sekolah yang hadir ke tempat kami melakukan kegiatan tour edukasi satu bersama kami dan juga melakukan add-on di mana mereka belajar untuk bercocok tanam, yaitu yang paling banyak diambil yaitu menanam padi. Teman-teman pasti nggak bisa merasakan menanam padi di kota dan kami bisa menawarkan hal itu dan sudah banyak sekolah yang melakukan prosesi menanam padi bersama kami dan saya rasa itu adalah kearifan lokal yang mungkin tidak diminati dengan generasi zaman sekarang ya. Ngapain kok turun ke lumpur gitu. Lalu untuk manfaat jangka panjang dari didirikannya Taman Bhinneka ini nih, menurut Mas Michael ini apa aja? Manfaat yang kami harapkan ya untuk jangka panjangnya, yaitu tetap kita bisa menjadi tempat referensi atau tempat rujukan untuk sekolah-sekolah dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar di luar sekolah atau di luar kelas. Harapannya ke depannya kami juga bisa menjadi tourist center gitu ya dari wisatawan mancanegara yang ingin melihat keberagaman how rich Indonesia is dan juga menikmati sedikit kuliner Nusantara yang kami memiliki. Oh, juga di sini juga menyediakan kuliner Nusantara nih. Yes, di kafe kami dan kami juga akan reguler mengadakan Basar UMKM karena salah satu tujuan kami berdiri juga untuk championing atau memperdayakan UMKM yang ada di sekitar di Surabaya, khususnya UMKM perihal kuliner Nusantara. Oh begitu, jadi benar-benar lengkap banget teman-teman. Benar-benar selain teori, ada praktikalnya, bahkan juga kuliner Nusantara ini. Nah, menurut Mas Michael nih, apa aja nih nilai sila yang ada di Taman Bhinneka ini? Kalau mau dilihat sila mana, bukan hampir semua ada di Taman Bhinneka. Di mana kita meningkatkan kesejahteraan melalui UMKM yang kita berdayakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan kita memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk bisa merasakan ini punya rumah nih gitu.
dan juga ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita memiliki 7 rumah pustaka lintas agama, dan di desainnya berdampingan. Itu juga salah satu filosofi di mana kita ingin menunjukkan kepada siapapun yang datang, menunjukkan dan mengingatkan bahwa kita boleh berbeda tapi kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai, aman, dan nyaman. Dan di mana kita rumah adat, meskipun kita ada 8 di sini karena kita tidak bisa masukin semuanya ya, karena kita kan ada 38 provinsi sekarang, tapi paling nggak dari rumah-rumah adat ini kita sudah mewakili pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Dan di situ bisa dikatakan semua sila yang ada di Pancasila sedang kami upayakan untuk diaplikasikan di Taman kami. Iya, menarik banget ternyata teman-teman. Jadi mungkin sekian wawancara dari kelompok kami, Mas Michael. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Michael atas kesempatannya, Mas Michael. Sukses terus Mas Michael.